Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi miskonsepsi kondensasi pada siswa, yang mana saya sendiri adalah Munawwaroh dan rekan saya adalah Putri Rahayu. Untuk pembahasan pertama itu akan dibahas oleh Putri Rahayu. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu miskonsepsi kondensasi pada siswa. Kondensasi atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan. Kondensasi uap menjadi cairan adalah lawan dari penguapan evaporasi dan merupakan proses eksotermik atau melepas panas. Air yang terlihat di luar gelas, air yang dingin pada hari yang panas adalah kondensasi. Uh, Uap air di udara yang terkondensasi secara alami pada permukaan yang dingin dinamakan embun. Uap air hanya akan terkondensasi pada suatu permukaan jika permukaan tersebut lebih rendah titik embunnya dari uap air atau uap air telah mencapai kesetimbangan di udara, seperti kelembapan jenuh. Akibatnya temperatur atmosfer akan sedikit turun. Di atmosfer, kondensasi uap airlah yang menyebabkan terjadinya awan. Molekul kecil air dalam jumlah banyak akan menjadi butiran air karena pengaruh suhu dan dapat turun ke bumi menjadi hujan. Inilah yang disebut dengan siklus air. Next. Miskonsepsi tentang kondensasi. Miskonsepsi tentang kondensasi telah diteliti dan dipelajari secara ekstensif di berbagai tingkat dan budaya yang berbeda. Misalnya, oleh Chostu dan Ayas 2005, Chostu dan kawan-kawan 2007, Varela dan kawan-kawan 2006. Misalnya, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Varelas, pemikiran dan pembicaraan siswa kelas 2 perkotaan tentang konsep penguapan, pendidihan, dan pengembunan dieksplorasi menggunakan berbagai kegiatan, seperti membaca, kegiatan langsung, menulis, menggambar, dan diskusi. Studi tersebut mengungkapkan bahwa anak-anak yang berbeda memandang penguapan, pendidihan, dan pengembunan secara berbeda. Next. Thomson dan Logue tahun 2006 mewawancarai 6 siswa berusia antara 6 dan 15 tahun untuk mengidentifikasi miskonsepsi mereka tentang awan dan pembentukan hujan. Para siswa ini memahami bahwa awan itu seperti uap, seperti ketika dihasilkan di kamar mandi setelah mandi. Awan terdiri dari uap air mengambang di atas titik embun dan air itu bercampur dengan udara dan tetap bersama. Thomson dan Logue 2006 juga menegaskan bahwa anak-anak memiliki pemahaman bahwa awan mengandung air yang bocor sebagai hujan. Next. Sebagai hujan. Selanjutnya yaitu mengikuti prevalensi kesalahpahaman di kalangan siswa. Penelitian sebelumnya telah menyarankan bahwa guru harus menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif untuk mengatasi kesalahpahaman. Di antaranya yaitu metode pengajaran. Pendekatan yang melibatkan perubahan konseptual telah diusulkan. Misalnya, yaitu perubahan konseptual telah meningkatkan pemahaman tentang mendidih. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Rahayu. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Nah, untuk mengatasi miskonsepsi kondensasi terhadap siswa tadi, itu digunakan strategi pembelajaran PDOD.
yang mana periode merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan dari strategi pembelajaran POE atau Predict, Observe, Explain oleh Chostu 2008. POE adalah strategi pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivis. POE dapat memfasilitasi siswa untuk meningkatkan hasil belajar. Berbagai faktor dapat mempengaruhi hasil belajar atau pemahaman konsep siswa. Salah satu faktor penting adalah strategi pembelajaran yang diterapkan guru. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru masih monoton dengan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang berorientasi pada pemrosesan informasi. Guru lebih sering memberikan informasi yang sudah jadi, seperti konsep-konsep yang sudah ada di buku, kemudian memberikan latihan soal pada proses pembelajaran. Guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam kegiatan memprediksi terhadap pola-pola apa yang mungkin dapat diamati. Berbagai masalah tersebut harus segera diatasi dengan menggunakan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi siswa. Salah satunya adalah strategi pembelajaran periode ini. Strategi pembelajaran periode menekankan siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran, di mana siswa menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Pada tahap ini, siswa akan berpikir logis dan secara teoritis didasarkan pada proposi dan hipotesis. Mereka juga dapat mengambil keputusan berdasarkan kesimpulan. Sementara itu, guru berperan sebagai motivator dan fasilitator kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran periode ini menekankan siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, di mana siswa menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Pada tahap ini, siswa akan berpikir logis dan secara teoritis didasarkan pada proposi dan hipotesis. Mereka juga dapat mengambil keputusan berdasarkan kesimpulan. Sementara itu, guru berperan sebagai motivator dan fasilitator kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran. Guru membimbing, mengarahkan, dan membantu siswa agar dapat berinteraksi dengan lingkungan mereka dan kehidupan sehari-hari. Masalahnya yang diberikan kepada siswa dan percobaan dilakukan terkait dengan lingkungan sekitar siswa, sehingga mereka bisa memikirkan untuk mencari solusi sesuai dengan perkembangan kognitif mereka. Hasil penelitian COSTU 2008 menunjukkan dapat memfasilitasi siswa untuk memahami situasi atau masalah di kehidupan sehari-hari, serta membantu siswa untuk memperoleh pemahaman konsep yang lebih baik. Penggunaan strategi ini secara terus-menerus mampu memberikan umpan balik dan positif yang mengembangkan pembelajaran ke arah student centered. Pengajaran dengan strategi pembelajaran yang student centered bisa membantu siswa untuk belajar lebih baik, serta membangun kemampuan dan kepercayaan untuk mengevaluasi pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, pembelajaran ini mampu meningkatkan motivasi siswa. Melalui strategi pembelajaran ini, siswa dapat berkomunikasi dengan siswa yang lain untuk mendiskusikan pendapat dan konflik, membuat prediksi, penafsiran, dan penjelasan dalam membangun atau mengkonstruksi pengetahuan mereka, serta dapat membenahi miskonsepsi yang mereka miliki melalui diskusi dan demonstrasi. Menurut Colari and Rhyme 2013, hal ini dapat mendukung peningkatan hasil belajar siswa. Chostu dan kawan-kawan 2010 dalam upaya untuk mempromosikan pemahaman konseptual tentang konsep penguapan menggunakan perubahan konseptual, pendekatan yang dikenal sebagai strategi pengajaran periode. Pendekatan periode menghasilkan peningkatan pemahaman tentang penguapan di antara 52 siswa tahun pertama di Departemen Pendidikan Sains Dasar. Sejak peningkatan periode dilaporkan efektif dalam meningkatkan pemahaman, mengurangi miskonsepsi. Dalam hal ini, dalam penelitian ini, strategi periode digunakan untuk mengurangi miskonsepsi siswa sekolah dasar tentang kondensasi. Uh, Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan strategi PDD ini dapat merubah miskonsepsi siswa terhadap kondensasi tadi. Metode pengajaran berbasis PDD ini merupakan salah satu strategi yang mampu membantu siswa untuk lebih memahami masalah kondensasi. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini
penjelasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan akan kami perbaiki. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.